Jadi si foundationnya nanti lebih maksimal hasilnya. Ya, apakah masih ada yang lama dijual? Lihat ngeblendnya tuh bener-bener gampang banget. Tapi ntar dia nggak berminyak. Jadi formulanya tuh perfect tuh. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Kiara Leswara. Hari ini kita tuh mau bikin makeup look yang aku waktu itu pakai ke acara 4th anniversary-nya MOP. This is not a sponsored video, tapi karena banyak yang request ke aku, Kak bikin tutorial looknya. Ya udah langsung aja. Karena jujur look itu emang aku suka banget sih, kayak simple, a bit different, bukan yang daily makeup. Jadi kayak menurutku bagus banget buat dipakai ke acara-acara formal gitu loh. Mau kalian wisuda, mau kalian mau engagement, anything lah, kayak sesuai selera makeup kalian aja. So ya, langsung aja yuk kamera. Zoom! Kaja! First things first, aku tuh udah pakai skin prep. Skin prep aku sangat simple, bener-bener cuman moisturizer aja. Tapi aku lebih saranin pakai moisturizer itu bukan yang gel, jadi yang krim, karena dia lebih, menurutku ya, lebih bagus gitu loh, kayak merekat di kulitnya. Dan untuk makeup yang kayak gini tuh kalian butuh skin prep yang pakem gitu loh. For the base, aku tuh pakai ini dulu waktu itu, pakai korektornya Miwak yang camouflage. Ini tuh kayak conceal and corrector, so it is what it is. Jadi warnanya tuh yang ini agak-agak pucet gini ya, kayak gitu. Kebayang gak sih warnanya? Terus aku juga punya yang warna neutralizer tuh lebih peach, itu biasa buat under eye. Nah, kenapa aku suka banget sama produk? Karena dia tuh ngebantu buat nyamarin dulu kayak si dark spots dan juga bekas-bekas jerawat aku nih yang lumayan membandel. Tapi dia tuh ringan banget. Jadi kayak aku baru sadar ada sedikit wanginya, tapi so far alhamdulillah sih nggak masalah di aku, nggak bikin gatel gitu-gitu ya. Dia ngasih coverage terus dengan mengkoreksi warna, tapi at the same time dia tuh nggak tebel dan blendable. Karena kadang-kadang tuh kalau kayak korektor gini dia nggak blendable tuh ya udah, jadinya dia duduk aja di situ, gak maksimal gitu loh hasil makeupnya. Terus aku juga ambil sedikit buat under eye aku. Nah, sebenarnya bagus yang neutralizer sih buat bawah mata. Aku ambil dulu sebentar. Nah, ini aku udah ambil nih yang neutralizer ya. Jadi dia warnanya tuh lebih deep sedikit dan lebih sedikit orange. Buat under eye ku perfect. Nah, aku tuh lebih suka pakai brush buat bagian ini karena aku tuh nggak mau terlalu kayak ngilangin coveragenya. Kadang kalau misalnya kita terlalu geser atau pakai sponge yang terlalu kencang gitu ya, sponge itu kan juga menyerap produk gitu kan, tuh jadi hilang gitu loh coveragenya. Nah, ini tuh aku mau dia tetap ada. Jadi seperti ini guys aku pakainya. Nah, mungkin awalnya kelihatannya agak aneh ya, kayak agak pucat gitu. Tapi nggak tahu deh, dia kayak jadi mask dulu gitu loh. Jadi si foundationnya nanti lebih maksimal hasilnya. Tentunya kalau kalian tuh nggak banyak kayak bekas jerawat kayak aku gini, sebenarnya sih nggak perlu ya step ini. Anyways, aku ngerasa agak pucat ya. Jadi kayak pengen pakai lip balm. Apakah ada? Pakai Laneige ya, cinnamon sugar. Kalian pakai lip balm, pakailah di tahap ini supaya nanti pas di akhir makeup tuh kalian udah meresap gitu most of the lip balm dan dia juga udah lembab, terus nggak licin gitu loh si bibirnya. Nah, ini bawah mata juga kita giniin dulu. Lihat kan kayak under eye-nya bener-bener langsung jedor. Oke, sekarang kita pakai foundationnya. Kemarin aku pakai si MOP yang So Extra, warnanya N10 Lace. Kamu bisa lihat ya, dia kan tipenya kayak gini nih, airless pump ya kalau nggak salah namanya. Terus udah tinggal segitu, udah naik banget gitu. Padahal aku tuh hitungannya jarang kan pakai foundation, because I love this thing, bagus banget menurutku. Terus aku totolin. Ini by the way jangan takut, foundationnya emang agak padat creamy gini. Tapi dia tuh nggak berat kok di muka pas udah di blend. Bukan yang kayak foundation zaman dulu gitu. Kebayang nggak sih yang kayak berat banget? Itu nggak. Nah, tuh pas udah giniin kalian akan ngerasain dia enak banget. Lembab gitu. Dia N ya, kodenya neutral kan berarti logikanya. Tapi dia neutralnya tuh yang menurutku sangat meng-cater kulit aku gitu loh. Neutralnya ke arah warm. Makanya di aku jadinya sempurna banget. Nggak terlalu kuning, tapi juga nggak terlalu pink. Tingkat kecerahannya juga perfect. By the way, sekali lagi aku ingatkan, this is not a sponsored video. Tapi all these products just works really well. Kemarin pas aku pakai gel ini, this is Guel Sponge. Nah, step ini penting buat kayak make sure udah nggak ada garis-garis dari kuasnya, dan juga dia tuh nggak ada produk yang ketebelan gitu loh. Karena kalau misalnya dia pakai sponge gini kan dia bakal menyerap si excess products yang ada kan. Aku tuh kangen banget dan loh by the way. Iya, sebagai kulit acne prone yang kemarin Agustus sih, kemarin aku kayak breakout parah. Itu ada trauma tersendiri, kayak kadang-kadang jadi kayak mau maju mundur gitu loh mau pakai makeup, tapi pelan-pelan. Dan once kita sudah menemukan kayak cara bersihinnya yang cocok, itu kayaknya udah sih insya Allah bisa gitu. Dan kayak kasih nafas kulit sih, aku nggak tiap hari dan kayak gini.
Jadi ya sudah. Nah ini aku kemarin tuh pakai campuran si concealernya, lagi yang baru, yang N10 Lace. Ini aku suka banget ya concealer barunya karena bener-bener cair tapi ada coveragenya. Terus warna-warnanya sih, ini pakai N10 Lace juga. Oke, tambahin lagi dikit. Ini karena kita udah pakai foundation, udah pakai corrector, jadi butuh sedikit-sedikit aja buat tutupinnya. Dan seperti biasa kalau tekstur nggak bisa ditutupin. Dan aku tuh ada sedikit gopeng, nggak sedikit sih, agak lumayan sih gopeng karena ya bekas breakout kemarin kan. Jadi aku mau ingetin kalian jangan pencetin jerawat. Terus juga kalau misalnya kalian suntik jerawat, make sure di tempat yang memang tidak akan menghasilkan bopeng. Tuh. Aku tuh pakai concealernya yang kecil, yang lama nih, yang coveragenya, yang FN1. Sebenarnya use any concealer you have yang agak lebih terang dan lebih full coverage lagi. Tuh kan, lihat kan yang dulu tuh lebih padat gitu loh, creamy. Nah aku nggak tahu ya, sebenarnya tiap orang pasti beda-beda. Aku yakin akan ada yang lebih kangen sama yang lama, versi lama, karena lebih nutup menurutku. Tapi kalau buat daily use aku lebih suka yang baru gitu. Ya apakah masih ada yang lama dijual? That's my question sih, karena sekarang namanya tuh Picture Perfect, yang dulu tuh namanya Cover Age. Interesting. Okay, that is how I like it. For the cream contour atau bronzernya, aku pakai dari Statement Beauty. Ini yang warna Bali. Ini lagi sering sekali aku pakai ya. Dia warnanya tuh agak muda gini, jadi bukan yang kontur coklat banget, dan dia tuh nggak yang terlalu pigmented banget sampai kita ngerasa kayak pakai concealer gitu loh dijadiin kontur. Aku ngerasa it's just the perfect amount of coverage and sheerness. Jadi kalian bisa dapetin langsung kayak efek dimensinya, dan lagi-lagi lebih daily friendly. Terus udah tinggal gini-gini. Akan pakai sedikit juga di sini. Kayaknya aku nggak begini sih, bahkan aku nggak kontur hidung karena nggak kontur hidung krim karena kayaknya aku udah terlalu buru-buru waktu itu. But you get the point. Base ini aku ambil. Lihat ya, warnanya cantik banget menurutku. Tuh, bagus banget ya warna blush on-nya. Bener-bener warna blush on yang manis banget menurutku di kulit. It's fresh, terus juga nggak terlalu mellow banget sampai terlalu coklat gitu, enggak. It's just perfect. Lalu kita pakai bedak. Kemarin aku pakai 2 bedak ini. This is my Guel Dustless Powder. Nah tapi karena aku tahu aku bakal kayak most likely pakai flash, dan mukaku tuh agak menggelap dari shade sebelumnya, aku ngerasanya ya. Jadi aku jaga-jaga aja. Aku pakai Hara buat under eye-nya dulu, karena aku takutnya emang shade aku berubah, dan toh Hara juga gak terlalu jauh sama shade kulit aku, tapi sedikit lebih kuning, jadi lebih aman. Pakai deh si Hara. Nah tapi aku tetap mau terangin, jadi aku pakai lagi si Kala seperti biasa. Smooth sekali. For the brows, aku sih pakai brow Kara dulu, dan aku kayaknya bikinnya nggak terlalu nukik banget tuh si alisnya. Brow Kara, my favorite by Lizzy Para, BLP Beauty. Gini-gini aja dulu. Terus ambil pensil alis. Yang aku lagi pakai si Guel. Ini pakai warnanya The Iconic Sable Brown. Dan aku isinya tuh kayak di tengah ke ujungnya doang ini loh. That kind of brows yang aku bikin kemarin. Kita sekalian concealer seperti biasa, pakai Jadinal concealer. Oke, sedikit pakai ini deh waktu itu. Si apa nih? Brow It. Dah tuh ya. Kurang lebih gitu deh guys. Eyeshadow itu gampang banget ya. Aku tuh pakai ini eyeshadow sticknya Miwak nih, warnanya Strength. Ini aku udah pernah bahas juga waktu itu di video favorites ya, atau di video sebelumnya deh pokoknya. Ini tuh bagus banget, kalian tinggal blend aja nih abis kayak gini. Tuh bayangin, segitu dong udah jadi sih guys. Lihat ngeblendnya tuh bener-bener gampang banget. Tapi ntarnya dia nggak berminyak, jadi formulanya tuh perfect tuh. Kita blend pakai blending brush. Ini Judy Doll, kita ambil gini, penting ada kayak shaping aja, sedikit. Kebayang gak sih guys? Kayak, oh easy. Nah terus aku tuh juga pakai ini, Kiko yang long lasting eyeshadow stick, warna 08. Pakai di sini nih. Menghidupkan kembali under eye, ini juga boleh sedikit. Setitik doang. Buat apa? Buat jadi base untuk shimmer. Aku bener-bener bikin effortless, tapi nih, coba deh pakai ini guys.
Nah terus aku tuh waktu itu merasa kayaknya aku pengen pakai maskara aja deh, kayak nggak pengen pakai falsies, lagi nggak pengen. Terus kalian pengen ngetes juga apakah si maskara yang MOP itu beneran bisa kayak tebel banget gitu, bisa semaksimal apa sih gitu. Terus bisa dong, karena menurutku cukup mengimbangi kok looknya. Meskipun looknya kan lumayan heboh nih, nggak heboh sih, tapi look overallnya maksudku ya. Kalau makeupnya sih nggak terlalu heboh. Udah pakai si mascara ini. See that? Tunggu agak layering terus aja sampai dapat desired length and volume. Nah ini tuh bersihinnya susah, tapi kalian harus punya sih remover ya, itu jadi gampang banget. Kalau pakai remover biasa agak lumayan susah guys. Nah yang aku suka dari maskara ini adalah itu lumayan bikin bulu mata kita tuh pisah-pisah gitu loh. Jadi kalian tahu kan efek bulu mata yang misah-misah tuh lagi hits gitu loh. Jangan lupa bawahnya. Aku tight line pakai ini Azura. Aku suka banget sama eyeliner Azura ini. Please kalau kalian belum coba atau kalian lagi cari tight line yang affordable tapi bagus banget dan nggak nusuk di mata, ini sih. Aku bikin aja secuil ya. Tapi aku nggak pakai eyeliner atas deh seingatku. Karena aku tuh merasa kalau aku pakai eyeliner atas tuh kadang malah mataku kelihatan lebih ngantuk gitu. Jadi kalau kayak gini, Kensanayo kayak di luar aja gini, ya kan? Jadi kelihatan lebih formal. Karena ini adalah acara malam dan lagi-lagi akan ada foto-foto, mungkin pakai flash DLL. Nose contour itu penting menurutku dan aku lebih suka powder contour gini nih, karena lebih kayak di aku tuh lebih nggak terlalu ribet gitu dan lebih kelihatan efeknya. Nice. Aku mau ambil juga sedikit, ini tuh si Chatterberry ya, yang Filmstar Bronzer Glow. Tipis banget sih ini sebenarnya warnanya, tapi justru bisa itu yang bikin kayak nanti nggak tahu deh, makeupnya kayak lebih kelihatan nyatu aja gitu loh, karena ada warna warmth tapi nggak terlalu bronzer banget gitu, ya kan? Skintific Powder Foundation. Ini aku juga mau pakai nih. Kayak waktu itu nggak kayak gini sih, cuman kayak aku mau pakai hari ini buat biar konturnya kelihatan lebih maksimal. Kan? Kayak juga ini kita blend dikit ya. Terus pakai juga di seluruh muka. Biar apa? Biar lebih poreless. Karena aku ngerasa kan lagi banyak bekas-bekas jerawat. Biar makin kayak smooth gitu. Aku suka sih hasilnya. Gak dempul tapi blurry gitu loh. Lanjut ke blush on. Aku tuh pakai ini. Ini adalah Kiko Milano Unlimited Blush 07. Warnanya cantiknya, lihat kan? Kalau lagi makeup formal yang kayak bold gini tuh, yang kayak maksudnya kok yang kayak bener-bener flawless, aku tuh suka pakai blush on warna kayak gini karena dia ngimbangin aja gitu loh menurutku, nggak terlalu jedor tapi nggak yang pucat banget juga. Udah tuh kayak gitu blush onnya. Ini yang lagi aku coba juga. Oke, kita ambil warna ini, cantik banget. Ini Avion, kan? You see that? Dan salah satu step terpenting adalah pakai ini highlighter putih ini ya, di sini. Lihat ya. Dar. Apa nggak jangan kebanyakan. No, nggak boleh kebanyakan sebenarnya. Kalau kebanyakan ntar jadi berantakan. Dan for the lips, nah lips itu untuk kemarin aku pakai ini MOP yang Dusty Blush, My Perfect Nude Lip Cream. Lalu kita topper pakai si lip glossnya. MOP juga nih, yang Nudiversal. Bagus deh. Ini kayaknya yang warna Nudiversal ini nih yang bikin kalian pada nanyain pakai apa? Nih, karena yang kelihatan lebih ke Nudiversal ya kan? Beres! Ini dia makeup look yang aku pakai waktu itu ke acaranya Tasha di MOP 4th Anniversary. Dan ini baju aku waktu itu. Ta-ta! As you guys can see, temanya tuh emang yang kayak, pokoknya emang harus kayak pakai gaun yang elegant, terus kayak ethereal gitu, if I'm not mistaken. And this is my choice. Aku tuh jahit di tanteku, diganti kebaya. Semoga kalian suka sama hasil akhir looknya. Dan kalau kalian recreate, please tag me. Aku bakal seneng banget buat lihat. And yeah, I guess that's all for today's video. Thank you so much for watching. Hope you guys had a great time and got something from this video. And jangan lupa di like, subscribe, dan dinyalain tombol notifikasinya. And let me know down below kalian pengen lihat aku bikin video apa lagi. Oke? Thank you for watching. Bye guys. Annyeong. Bye.